Kembali dalam Metro Siang, pemirsa, kami hadirkan sorotan kami di siang hari ini adalah Indonesia masih tergantung impor susu sapi, yakni hampir 80% kebutuhan dalam negeri. Nah, sekarang pemerintah tengah membahas penyediaan susu dalam program makan siang gratis. Ada usulan susu ikan yang merupakan inovasi Kementerian KKP dan Kemenkop UKM. Belinda Firda akan mengajak Anda dan juga warga Jawa Timur membahasnya sambil santap siang di sebuah tempat yang suasananya vintage di Surabaya. Di tengah pembahasan program susu gratis bersamaan dengan program makan bergizi gratis, muncul usulan alternatif digantikan dengan susu ikan ketimbang harus impor. Pertimbangannya karena produksi ikan dalam negeri melimpah. Saya Belinda Firda akan mengajak warga Jawa Timur menanggapi isu tersebut sambil santap siang di Kedai Joglo. Berada di tengah padatnya kota Surabaya, Jawa Timur, Kedai Joglo cocok bagi pengunjung yang mencari ketenangan. Dengan desain bergaya vintage, kedai yang terletak di Jalan Raya Lontar Sambikerep, Surabaya ini menghadirkan suasana nostalgia bersama barang-barang zaman dulu alias jadul. Bila pengunjung tertarik dengan koleksi yang dipajang, bisa juga membelinya dengan harga terjangkau. Untuk menu yang disajikan bergaya tradisional, mulai dari mie tek-tek, nasi telur sambal terasi, dan nasi goreng yang khas dengan bumbu rempah. Minuman yang ditawarkan juga tak kalah tradisional. Ada teh sereh, es timun serut, dan minuman bestsellernya, kopi Vietnam Drip. Kali ini sudah bersama saya ada Pak Nastain, kemudian ada Bu Irwatun dan juga Mbak Norma. Kali ini kita akan membahas salah satu usulan yang disampaikan oleh Kementerian Perikanan dan juga Kelautan bahwa nantinya susu sapi ini akan digantikan dengan susu ikan. Bagaimana pendapat kawan-kawan yang ada di samping saya? Namun sebelum itu kita simak informasi berikut ini. Pemerintahan Prabowo Gibran mau tidak mau harus impor susu untuk memenuhi program susu gratis bersama dengan program makan bergizi gratis. Lantaran produksi susu segar dalam negeri hanya mampu menyuplai sekitar 22,7% dari total kebutuhan menurut Badan Pusat Statistik. Impor sapi perah menjadi solusi. Namun, lahan pakan hijau terbatas dan butuh waktu 2 hingga 3 tahun. Padahal program unggulan Prabowo Gibran itu rencananya dimulai Januari 2025 dengan 15 juta penerima di tahap awal. Muncullah susu ikan sebagai alternatif. Produk inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi UKM yang diluncurkan Agustus tahun lalu berasal dari hidrolisat protein ikan lewat proses teknologi modern. Ketimbang impor susu sapi maupun sapi perah, susu ikan lebih potensial mengingat produksi ikan Indonesia melimpah. Namun usulan itu belum masuk pembahasan Badan Gizi Nasional. Oke, langsung kita bahas informasi ini. Wacana ini kita mulai dari Pak Nastain dulu. Pak Nastain, program dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran ini kan ada makan bergizi gratis, di mana di situ harus lengkap nih Pak, mulai dari protein, karbohidrat, vitamin, termasuk ada susu. Nah, kalau perjalanan panjang pengkajian dari program ini kan susu di Indonesia ini susu sapi ya, ini dianggap kurang bisa mencukupi dari kebutuhan yang ada dan akan ada wacana digantikan dengan susu ikan, Mbak. Nah, Pak Nastain gimana? Itu tuh Mbak. Iya Pak. Benar, waduh. Gini Mbak, kalau menurut saya itu susu ikan itu masyarakat selama ini kan masih belum tahu ya, perlu disosialisasikan. Jadi kita masih perlu sosialisasi tentang susu yang dari ikan itu tadi, mungkin seperti itu Mbak.
Jadi perlu disosialisasikan lagi. Oke, jadi Pak Nasain justru kaget ya Pak ya mendengar Iya, ada kata susu bener. ikan gitu ya? Bener gitu. Ini hal baru ya Pak ya? Baru, masa ya, ikan ada susunya? Gitu. Oke, menarik Pak. Jadi dari Pak Nasain ini mengharapkan bahwa nanti kalau misalkan ini dilaksanakan harus ada sosialisasi lebih lanjut gitu ya. Kita ke Bu Ir ya, Bu Irwatun. Jelas ini ada kajian panjang begitu ya, susu ikan, susu sapi, ini sebagai ya ibu ada anak, nantinya program ini kan sasarannya ke anak-anak juga ya Bapak Ibu. Gimana pendapat dari Bu Ir? Kalau pendapat saya untuk susu ikan ini kan kalau masyarakat awam ya sama dengan Pak Anas ya, mungkin orang akan merasa apa ya susu ikan itu karena kebiasaannya kan susu kedelai, susu sapi, susu kambing gitu kan ya. Rasanya kok waktu didengar itu kayak apa ya, kayak susah gitu, susah mengartikannya. Susu ikan itu susu yang seperti apa? Mungkin apa labelnya? Apakah mungkin kandungannya di dalamnya itu mungkin ada omega yang kita dapatkan dari ikan atau apa? Itu kan kita harus lebih jelas lagi itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi yang ingin tahu kandungan dari susu ikan itu apa, karena kan mungkin ikan itu kan juga mengandung alergen. Nah, khususnya saya sendiri, saya pribadi, anak saya, 2 anak saya itu putri saya, kemudian putra saya itu dari kecil dari lahir itu alergen kalau untuk susu sapi. Ya susu sapi itu enggak bisa, jadi dia murni ASI. Kemudian untuk susunya malah saya kasih susu kedelai. Takutnya kan nanti kalau orang awam ya mendengar bahasa susu sapi itu, waduh, kalau seperti saya sendiri, saya pribadi ini alergen kan, kena ikan laut itu aja makan sedikit itu sudah bentel-bentel wajah saya itu. Jadi saya harus persiapan kalau kena ikan laut, sebangsa ikan laut gitu, saya harus istilahnya minum obat anti alergi dulu, baru saya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung ikan, apalagi ini susu ikan. Jangan-jangan saya belum minum sudah bentel-bentel. Gimana nanti anak-anaknya gitu ya? Oh, jadi Bu Irwatun ini lebih menyoroti dari kandungan-kandungan alergennya yang nantinya bakal dikonsumsi. Oke. Kalau dari Mbak Norma, gimana Mbak Norma? Iya betul juga Bu Ir, ini kita pengen tahu ya kandungannya apa. Kandungannya ya, Bu, ya? apa? Ya mungkin ada proteinnya. Ya kan. betul. Terus apakah ada gulanya juga, ada tambahan gula? Kan kemarin gula ada juga. kasus diabetes kan pada Diabetes anak-anak. ya itu juga viral. Anak saya sudah saya kurangi untuk minum susu UHT. Susu UHT, susu kemasan. Yang manis-manis itu udah kurangi, nggak tahu lagi kalau susu ikan ini apakah ada tambahan gulanya? Gulanya. Sambil dimakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada kajian lebih panjang yang nanti diharapkan oleh masyarakat dan disosialisasikan gitu ya. Mbak Norma harapannya sendiri gimana? Karena kan ini substitusi ya. Harapannya ada biar secara nutrisi ini lengkap, tapi digantikan dengan susu ikan, gimana Mbak Norma? Mungkin ada banyak pilihan-pilihan yang mungkin lebih alami ya. Mungkin tidak. Jadi pilihan seperti misalnya yang anak-anak yang bisa nerima semuanya, misalnya buah-buahan yang ditambah atau porsi sayurannya gitu. Jadi mungkin ada anak-anak yang nggak suka atau alergi minum susu sapi seperti anaknya Bu Ir. Terus anak-anak yang memang dari orang tuanya dikurangi kandungan gulanya. Ya udah makan buah-buahan aja kalau pengen yang manis-manis. Jadi ternyata kompleks ya kalau kita ngomongin makan bergizi gratis, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Jadi harapannya ini dari warga Jawa Timur, pemirsa, karena kalau Panas ada tambahan Pak harapannya Pak? Mungkin kalau harapan saya pemerintah bisa lebih detail mensosialisasikan tentang susu ikan itu tadi. Sebab saya sendiri orang awam ya, masyarakat masih belum tahu gitu. Jadi apa ini? Kok aneh susu ikan? Atau bagaimana gitu Mbak? Gitu. Oke. Terima kasih Pak Anas, Bu Ir, dan Mbak Norma. Jadi ternyata program makan bergizi gratis ini cukup panjang dari warga Jawa Timur, harus banyak lebih kajian lagi lebih lanjut, kemudian nanti harus disosialisasikan kepada masyarakat karena anak bapak ibu ini sekalian yang nantinya juga akan mengkonsumsi makan bergizi gratis begitu ya. Harapannya semoga pemerintah bisa lebih bijak ketika akan membuat sebuah kebijakan
tentunya tidak merugikan masyarakat dan tetap bisa dapat manfaatnya, begitu ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. Demikian Santap Siang kali ini dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.